Pernah nggak sih, kamu merasa udah bersyukur, tapi hidup tetap gitu-gitu aja? Banyak orang bilang, bersyukur itu kunci kebahagiaan. Tapi kalau kita lihat di sekeliling, banyak orang yang bersyukur tetap hidup dalam kekurangan. Jadi, sebenarnya ada yang salah nggak sih dengan cara kita bersyukur? Nah, kalau kamu pernah dengar tentang Neville Goddard, dia punya cara unik tentang syukur yang beda banget dari yang sering kita dengar. Syukur versi Neville bukan sekadar mengucapkan terima kasih atau merasa puas dengan yang ada. Dia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah cara untuk benar-benar merasakan syukur sehingga bisa mengubah hidup kita. Gimana caranya? Yuk, kita bongkar. 1. Syukur itu bukan tentang apa yang sudah ada, tapi apa yang kamu inginkan. Biasanya kita diajarkan untuk bersyukur atas hal-hal yang sudah kita punya. Kita bersyukur karena punya rumah, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya. Tapi Neville Goddard mengatakan sesuatu yang bisa bikin kita berpikir ulang. Bersyukurlah seolah-olah keinginanmu sudah menjadi kenyataan. Maksudnya, ini bukan soal berpura-pura, tapi lebih ke soal merasakan sesuatu yang belum terjadi seolah-olah itu sudah jadi realitas. Ini yang disebut living in the end, atau hidup seolah-olah impian kita sudah terjadi. Misalnya, kalau kamu ingin punya bisnis sukses, jangan tunggu bisnis itu sukses baru bersyukur. Bersyukurlah sekarang, seolah-olah kamu sudah menjalani hidup sebagai pengusaha sukses. Rasakan emosi dan keyakinan itu dalam hati. Kebanyakan orang memahami syukur sebagai sesuatu yang dilakukan setelah mendapatkan sesuatu. Misalnya, kita bersyukur karena memiliki rumah, pekerjaan yang stabil, atau pasangan yang mencintai kita. Tapi, tahukah kamu bahwa Neville Goddard mengajarkan cara bersyukur yang berbeda? Sebuah cara yang jauh lebih kuat dan bisa mengubah realitas hidup kita. Neville mengatakan bahwa syukur sejati bukan hanya tentang menerima dan menghargai apa yang sudah kita miliki, tetapi juga tentang bersyukur atas sesuatu yang belum kita miliki, seolah-olah kita sudah memilikinya. Ini adalah konsep yang disebut sebagai living in the end, atau hidup seolah-olah keinginan kita sudah menjadi kenyataan. Mungkin kedengarannya aneh, tapi kalau kita pahami lebih dalam, ini masuk akal. Pikiran kita tidak bisa membedakan antara imajinasi yang kuat dengan kenyataan. Jika kita bisa menciptakan perasaan syukur seolah-olah impian kita sudah terwujud, maka pikiran bawah sadar kita akan menerima itu sebagai kebenaran. Dan saat bawah sadar sudah menerimanya, realitas eksternal kita akan mulai berubah untuk menyesuaikan dengan keyakinan baru tersebut. Bayangkan ini. Kamu sedang berada di kamar tidur mewah di rumah impianmu. Kamu bisa mencium aroma kasur yang bersih, merasakan kain lembut di bawah tanganmu, dan mendengar suara tenang dari luar jendela. Kamu merasa nyaman, aman, dan benar-benar bahagia. Kamu mengucapkan syukur dalam hati, terima kasih, Tuhan, aku sangat bersyukur bisa tinggal di rumah impianku. Padahal kenyataannya, saat ini kamu masih tinggal di kontrakan kecil. Tapi jika kamu bisa menghidupkan perasaan itu setiap hari, dengan penuh keyakinan, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Alam semesta akan mulai bekerja untuk menyelaraskan realitasmu dengan gambaran yang ada di dalam pikiranmu. Dan inilah yang membedakan syukur biasa dengan syukur versi Neville Goddard. Syukur yang diajarkan olehnya bukan sekadar berterima kasih atas apa yang ada, tapi lebih kepada menciptakan rasa syukur untuk sesuatu yang belum ada, agar bisa benar-benar menjadi kenyataan. Mari kita lihat bagaimana ini bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Misalnya, kamu ingin punya bisnis yang sukses dan menghasilkan ratusan juta per bulan. Biasanya, kita baru bersyukur setelah bisnis itu sukses. Tapi dengan metode ini, kamu mulai bersyukur sebelum itu terjadi. Setiap malam sebelum tidur, kamu bisa membayangkan dirimu duduk di kantor dengan banyak klien yang percaya pada bisnis kamu. Kamu merasa bangga dan bersyukur karena bisa membangun bisnis yang luar biasa. Kamu benar-benar merasakan kehangatan di hatimu, seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan. Atau mungkin kamu ingin mendapatkan pasangan yang ideal. Daripada terus merasa kesepian, kamu mulai bersyukur seolah-olah kamu sudah memiliki hubungan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Kamu membayangkan bagaimana rasanya duduk bersama pasanganmu, tertawa bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung.
Kamu merasakan perasaan cinta itu dengan sangat nyata, dan kamu bersyukur atas hubungan yang indah tersebut. Semakin sering kamu melakukan ini, semakin kuat vibrasi syukur itu mengakar dalam pikiran bawah sadarmu. Dan semakin cepat realitasmu akan berubah. Tapi ada satu hal yang perlu diingat, kamu harus benar-benar merasakan syukur itu. Bukan hanya mengucapkan kata-kata seperti, aku bersyukur, tapi benar-benar masuk ke dalam emosi dan pengalaman yang kamu ciptakan. Karena disinilah letak kunci keajaiban dari teknik ini. Jika kamu bisa menghidupkan perasaan itu dengan sungguh-sungguh, alam semesta tidak punya pilihan lain selain menyelaraskan realitasmu dengan apa yang kamu rasakan. Jadi, mulai sekarang, coba tanyakan pada dirimu, apa yang paling kamu inginkan dalam hidup? Dan bagaimana rasanya jika itu sudah terjadi? Jangan tunggu sampai itu terwujud baru bersyukur. Bersyukurlah sekarang, seolah-olah semuanya sudah menjadi kenyataan. Karena inilah rahasia syukur yang sebenarnya, sebuah kekuatan yang bisa mengubah hidupmu dalam cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. 2. Kenapa cara ini bekerja? Mungkin kamu bertanya, loh, kok bisa bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi malah bikin itu jadi kenyataan? Jawabannya ada di pikiran bawah sadar kita. Pikiran kita nggak bisa bedain antara pengalaman nyata dan imajinasi yang sangat jelas. Kalau kita benar-benar merasakan syukur atas sesuatu, pikiran bawah sadar kita akan menganggap itu sebagai realitas. Nah, kalau pikiran bawah sadar kita sudah menerima itu sebagai realitas, alam semesta akan mulai bergerak untuk mewujudkannya di dunia nyata. Ini konsep dasar dari Law of Assumption yang diajarkan Neville. Jadi, semakin kuat kita merasa bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi, semakin cepat hal itu akan terjadi di hidup kita. Mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa saya harus bersyukur untuk sesuatu yang belum terjadi? Bukankah itu seperti membohongi diri sendiri? Tapi justru disinilah letak rahasia terbesar dari penciptaan realitas menurut Neville Goddard. Teknik ini bekerja karena pikiran bawah sadar kita tidak bisa membedakan antara imajinasi yang sangat kuat dengan kenyataan. Coba ingat kembali pengalamanmu saat bermimpi di malam hari. Saat sedang bermimpi, apakah kamu menyadari kalau itu hanya mimpi? Tidak. Dalam mimpi, semuanya terasa nyata. Kamu bisa merasa takut, senang, sedih, atau bersemangat, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Ini karena otakmu merespons mimpi dengan cara yang sama seperti saat menghadapi kenyataan. Dan inilah prinsip yang digunakan dalam teknik syukur yang diajarkan oleh Neville Goddard. Ketika kamu benar-benar merasa bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi, kamu mengirimkan sinyal kuat ke pikiran bawah sadar bahwa ini adalah realitasmu. Dan karena pikiran bawah sadar bertanggung jawab atas sebagian besar keputusan dan tindakan yang kita ambil setiap hari, secara perlahan, tindakanmu akan mulai menyesuaikan dengan realitas baru ini. Bayangkan kamu ingin menjadi seorang pengusaha sukses. Jika kamu hanya bermimpi tanpa benar-benar meyakininya, kamu mungkin akan terus menunda tindakan. Tapi jika kamu mulai bersyukur seolah-olah bisnismu sudah sukses, pikiran bawah sadarmu akan mulai mencari peluang, menciptakan ide-ide baru, dan menarik orang-orang yang tepat untuk membantumu mewujudkannya. Kamu akan mulai bertindak seperti seorang pengusaha sukses bahkan sebelum itu terjadi. Dan karena tindakan yang kamu lakukan selaras dengan keyakinanmu, realitas di sekitarmu pun akan mulai berubah. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini hanya sekadar sugesti atau ada penjelasan ilmiahnya? Sebenarnya, cara kerja teknik ini bisa dijelaskan dengan konsep Reticular Activating System, RAS, dalam otak kita. RAS adalah bagian otak yang berfungsi sebagai filter informasi. Setiap hari, kita menerima jutaan informasi dari lingkungan sekitar, dan otak kita tidak bisa memproses semuanya sekaligus. Jadi, RAS bertugas memilih informasi yang dianggap penting dan relevan bagi kita. Misalnya, ketika kamu baru saja membeli mobil dengan merek tertentu, tiba-tiba kamu mulai melihat mobil dengan merek yang sama di mana-mana. Padahal sebelumnya, mobil-mobil itu sudah ada di sekitarmu, tapi otakmu tidak menganggapnya penting. Setelah kamu membeli mobil itu, RAS mulai menganggapnya sebagai sesuatu yang relevan, sehingga otakmu lebih memperhatikannya. Hal yang sama terjadi ketika kamu mulai bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi. Ketika kamu benar-benar merasa bahwa impianmu sudah menjadi kenyataan,
Ras akan mulai mencari bukti di dunia nyata yang mendukung keyakinanmu itu. Kamu akan mulai memperhatikan peluang yang sebelumnya tidak kamu sadari, bertemu dengan orang-orang yang bisa membantumu, dan menemukan ide-ide yang mengarah pada impianmu. Selain itu, ada juga konsep Law of Vibration, yang mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini memiliki frekuensi getaran tertentu, termasuk pikiran dan perasaan kita. Ketika kita merasa bersyukur dan bahagia, kita memancarkan frekuensi yang tinggi. Dan menurut Law of Attraction, kita akan menarik hal-hal yang memiliki frekuensi serupa ke dalam hidup kita. Ini seperti gelombang radio. Jika kamu ingin mendengarkan siaran di frekuensi 101.2 FM, kamu harus menyetel radionya ke frekuensi yang sama. Jika kamu bersyukur dan merasa bahagia seolah-olah keinginanmu sudah terwujud, kamu sebenarnya sedang menyetel frekuensi hidupmu ke arah realitas yang kamu inginkan. Semakin konsisten kamu mempertahankan perasaan ini, semakin cepat alam semesta akan mengatur segala sesuatu agar sesuai dengan vibrasimu. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, teknik ini tidak akan berhasil jika kamu masih merasa ragu atau pesimis. Jika di satu sisi kamu berusaha bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi, tapi di sisi lain kamu merasa tidak yakin atau terus-menerus bertanya, kapan ini akan terjadi, maka kamu sedang mengirimkan sinyal campuran ke alam semesta. Hasilnya, realitasmu tidak akan berubah karena kamu masih terjebak dalam pola pikir lama. 3. Bagaimana cara menggunakan teknik ini? Kalau kamu mau coba cara ini, ada beberapa langkah yang bisa kamu ikuti. 1. Bayangkan keinginanmu sudah terwujud. Tutup mata dan visualisasikan dengan jelas bahwa impianmu sudah terjadi. 2. Rasakan emosi syukur yang mendalam. Bukan cuma melihat gambarnya di kepala, tapi benar-benar merasa bahagia dan bersyukur seperti kamu sudah memilikinya. 3. Lakukan ini sebelum tidur. Saat mau tidur, pikiran bawah sadar kita lebih terbuka. Ini momen terbaik untuk menanamkan rasa syukur atas impian kita. 4. Biarkan dan percaya. Setelah merasa bersyukur, jangan ragu atau bertanya-tanya kapan itu akan terjadi. Percayalah bahwa alam semesta sudah bekerja. 4. Contoh nyata, orang-orang yang berhasil menggunakan teknik ini. Banyak orang yang sudah membuktikan cara ini berhasil. Ada cerita seseorang yang ingin punya pekerjaan impian. Setiap malam sebelum tidur, dia membayangkan dirinya sedang bekerja di kantor impian, merasa bahagia, dan mengucapkan terima kasih dalam hati. 2 bulan kemudian, dia mendapat tawaran pekerjaan dari tempat yang dia impikan. Ada juga cerita orang yang ingin sembuh dari penyakit. Dia membayangkan dirinya sehat, penuh energi, dan mengucapkan syukur setiap hari. Perlahan, tubuhnya mulai sembuh lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah kekuatan syukur yang sebenarnya. 5. Kesalahan yang sering dilakukan dan cara menghindarinya. Tapi tunggu dulu. Banyak orang yang mencoba cara ini dan merasa nggak berhasil. Kenapa? Karena mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan ini. 1. Hanya mengucapkan syukur tanpa benar-benar merasakannya. Kalau kita cuma bilang, terima kasih, tanpa perasaan yang tulus, ini nggak akan efektif. Rasa syukur harus benar-benar dirasakan di dalam hati. 2. Meragukan hasilnya. Kalau setelah bersyukur kita masih ragu dan bertanya-tanya, kapan ini terjadi, maka kita sebenarnya mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kita belum memilikinya. 3. Terburu-buru. Banyak yang ingin hasil instan, tapi lupa bahwa semua hal terjadi di waktu yang tepat. Jangan buru-buru, nikmati prosesnya. 6. Kesimpulan, syukur adalah magnet keajaiban. Neville Goddard nggak cuma mengajarkan kita untuk bersyukur, tapi mengajarkan bagaimana cara bersyukur dengan cara yang benar. Dengan bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi seolah-olah sudah terjadi, kita sebenarnya sedang membuka jalan agar impian kita menjadi kenyataan. Jadi, mulai sekarang, sebelum tidur, bayangkan apa yang kamu inginkan sudah terwujud. Rasakan kebahagiaan dan syukur yang dalam. Dan lihat bagaimana hidupmu mulai berubah.
Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya tentang Law of Attraction.